Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok Reward ingin menjelaskan tentang jaringan basis data dan sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugroho dengan NPM 06512 kelas 1D. Tepat tanggal lahirnya itu Magelang 26 September 2001. Saya Hanif Kurnia Rizky, NPM 0651201105. Tempat tanggal lahir Depok 17 Agustus 2002. Nama saya Arif Afrizal, NPM 0651201119 dari kelas 1D. Tempat tanggal lahir Bogor 8 Juni 98. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan. Jaringan yaitu jaringan komputer itu ada 2 atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Jenis-jenis jaringan itu banyak. Yang saya ketahui cuma ada 3, yaitu LAN, MAN, WAN. Fungsi LAN itu untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu wilayah kecil, contohnya kayak warnet, kayak gitu. Nah, MAN itu berfungsi untuk mencakup area yang luas setara 5 hingga 50 km. Itu 1 atau 2 kabel mempunyai elemen switch yang mempunyai switch untuk mengatur paket beberapa output. Nah, yang ketiga itu WAN. Fungsi WAN itu kita bisa menggabungkan LAN dan MAN menjadi satu supaya mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi yang lain. Ayo, Hanif Kurnia Rizky, jelaskan basis data. Ya, jadi basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik. Nah, di sini ada beberapa komponen basis data. Yang pertama, perangkat keras, sistem operasi, basis data, sistem pengolahan basis data, pemakai, lalu aplikasi. Di sini ada tujuan basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan untuk menyimpan data. Kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Ketiga, ketersediaan. Keempat, kelengkapan. Kelima, keamanan. Keenam, kebersamaan. Lalu manfaat basis data ada beberapa, yaitu kecepatan dan kemudahan, dapat digunakan bersama, kontrol data terpusat, keamanan data, dan memfasilitasi pembuatan aplikasi baru. Nah, di sini sistem informasi yang akan dijelaskan oleh Rifa. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Konsep dasar sistem. Suatu sistem pada dasarnya adalah kelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain. Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut. Pengertian sistem secara umumnya itu: 1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. 2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. 3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Yang keempat, suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Konsep dasar informasi.
Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata digunakan untuk pengambilan keputusan. Konsep dasar sistem informasi, pengertiannya yaitu adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi. Komponen dan elemen sistem informasi ada berbagai macam, yaitu satu, komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen basis data, dan komponen kontrol. Elemen sistem informasi terdiri dari elemen-elemen yang terdiri dari satu, orang, dua, prosedur, yang ketiga, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, dan komunikasi data. Arsitektur dan klasifikasi sistem informasi. Sistem informasi dapat dibentuk sesuai kebutuhan organisasi masing-masing. Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan sistem yang efektif dan efisien, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, dan evaluasi sesuai keinginan masing-masing. Perubahan sistem baik besar maupun kecil selalu akan melalui tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Tingkat 1, ide. Tingkat 2, desain. Tingkat ketiga, pelaksanaan. Tingkat keempat, kontrol. Tingkat kelima, evaluasi. Dan tingkat keenam, tindak lanjut. Klasifikasi sistem informasi merupakan suatu bentuk integrasi antara suatu komponen dengan komponen lain, karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi yang ada di dalam sistem berikut. Beberapa sudut pandang diantaranya sistem abstrak atau sistem fisik, sistem alamiah, dan sistem buatan manusia, sistem deterministik, dan sistem probabilistik, sistem terbuka, dan sistem tertutup. Mungkin pengertian dari jaringan data, sistem data hanya seperti itu. Lanjut kepada teman saya, Dimas. Di sini saya dari kelompok kami untuk membuat blognya itu ininya namanya kita menggunakan blogspot ya di sini. Menggunakan blogspot, terus ininya menggunakan rata tengah hampir semuanya ya, kita menggunakan semuanya sama semua. Kenapa di sini kita menamakan data jaringan? Karena di sini menjelaskan tentang basis data, jaringan, dan sistem informasi yang lainnya. Nah, karena sistem informasi itu sangat penting untuk kita, kayak kita untuk informasi untuk yang lain seperti bekerja, lamaran, kayak gitu. Mungkin sekian dari saya. Ada tambahan dari yang lain? Coba. Mungkin dari saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh kelompok kami untuk dosen. Mungkin pertanyaan-pertanyaan di sini kurang lebih tidak jauh dari materi yang kita tulis tadi di atas itu.
juga sudah ada jawabannya tentang pengertian jaringan komputer, kepanjangan dari LAN dan WAN. Mungkin itu saja yang saya tambahkan. Mungkin dapat dimengerti pada pembaca ataupun pendengar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.